warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sari Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara-cara menggunakan toolbar yang ada pada program AutoCAD. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu nih, AutoCAD itu apa sih? Nah, AutoCAD itu merupakan software komputer yang berfungsi untuk membantu kita dalam menggambar, baik itu dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. AutoCAD ini pertama kali dirilis pada bulan Desember tahun 1982 dan terus dikembangkan dari tahun ke tahun hingga saat ini oleh pengembangnya, yaitu Autodesk. Nah, sekarang yuk disimak gimana sih cara menggunakan toolbar-toolbar yang ada pada program AutoCAD. Let's go! AutoCAD yang akan saya gunakan ialah AutoCAD 2016. Kalian silahkan menyesuaikan dengan AutoCAD yang telah kalian install di komputer masing-masing. Berikut ini merupakan perintah dari toolbar Draw, yaitu ada Line, Polyline, Circle, Arc, Rectangle, Ellipse, dan Hedge. Pada gambar dapat diketahui fungsi serta shortcut untuk menggunakannya. Pertama-tama, saya akan membuat line atau garis. Bisa diklik dari toolbar Draw atau bisa juga dari keyboard dengan mengetik L lalu Enter. Di sini kita tarik garis sembarang. Jika ingin membuat garis lurus, maka bisa mengklik F8 pada keyboard. Nanti dia akan membentuk garis lurus seperti ini, atau 0 derajat. Bisa juga 90 derajat. Selanjutnya yaitu adalah Polyline. Bisa diklik dari sini atau bisa juga dengan mengklik PL dan Enter. Bisa kita tarik sembarang lagi dari sini. Aktifkan lagi ortogonalnya jika ingin. Maka klik F8. Jika ingin menonaktifkan garis lurusnya, bisa klik lagi F8. Ini garis yang dibuat menggunakan line, dan ini garis yang dibuat menggunakan polyline. Perbedaannya yaitu terdapat pada jika kita mengklik garis pada line ini, maka dia hanya akan ada satu garis, tidak menyatu dengan garis-garis yang lainnya walaupun kita telah membuat mereka bersamaan. Sedangkan pada polyline, jika kita mengklik satu kali pada objeknya, maka mereka menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah cara membuat garis lingkaran, yaitu bisa diklik dari toolbar Draw di Circle atau bisa juga dengan mengklik C Enter. Pilih titik sembarang, lalu jadi lingkaran. Lingkaran ini kita bisa buat berdasarkan radius ataupun berdasarkan diameternya. Jika ingin membuat berdasarkan radius, bisa kita pilih di sini center radius, lalu diklik. Lalu misalkan kita ingin membuat radiusnya 5 mm. 5, lalu enter.
Lalu jika ingin membuat lingkarannya berdasarkan pada diameter, maka bisa memilih center diameter. Misalkan diameternya 5, maka klik 5, enter. Selanjutnya adalah cara untuk menggunakan perintah arc, yaitu digunakan untuk menggambar garis busur. Bisa kita klik di sini, atau bisa juga dengan mengklik A, enter. Pilih 3 titik untuk membuat bentuk busurnya. Selanjutnya, jika ingin membuat bentuk persegi, bisa menggunakan perintah ini, rectangle. Pilih titiknya, jadi persegi. Jika ingin membuat persegi yang lebih dari 4, bisa menggunakan perintah polygon. Tentukan jumlah segi yang ingin dibuat, misalkan 5. Klik 5, lalu enter, pilih titiknya, enter lagi. Jika ingin membuat persegi 6, klik lagi polygon, lalu klik 6, enter, pilih titiknya, enter, jadi persegi 6. Perintah selanjutnya ialah ellipse untuk membuat gambar bentuk oval. Bisa klik dari sini, pilih titik tengahnya, bisa juga dengan memencet EL, enter. Perintah selanjutnya adalah H, yang digunakan untuk memberi pola arsiran pada suatu objek. Di sini sudah terdapat bentuk setengah lingkaran dan bentuk persegi panjang. Bisa diklik dari sini. Lalu klik objek yang ingin diberi arsiran. Bisa juga diubah jarak antar garisnya. Bisa juga dengan mengklik pada keyboard H, enter. Bisa klik pada persegi panjang, bisa juga diubah bentuknya. Berikut ini merupakan perintah toolbar modify, yaitu ada move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, trim, fillet, array, erase, explode, dan offset. Pada gambar dapat diketahui fungsi serta shortcut untuk menggunakannya. Pertama adalah perintah move untuk memindahkan objek gambar. Bisa mengklik M, enter, lalu pilih objek yang ingin dipindahkan, lalu enter. Pilih poin untuk memindahkan. Selanjutnya perintah copy untuk memperbanyak objek gambar. Bisa dengan mengklik CO, lalu pilih objek gambar, enter, lalu pilih base point-nya. Selesai. Selanjutnya yaitu stretch untuk memperpanjang objek gambar. Bisa dengan mengklik S,
Enter, lalu pilih objek yang ingin diperpanjang, Enter, lalu pilih base point-nya. Perintah selanjutnya adalah rotate, yaitu untuk memutar gambar. Bisa dengan mengklik arrow, Enter, pilih objek gambar, Enter, lalu pilih base point-nya. Selanjutnya adalah perintah mirror untuk menduplikat objek ke arah yang berlawanan. Bisa dengan mengklik MI, Enter, lalu pilih objeknya, Enter, pilih base point-nya. Lalu perintah selanjutnya yaitu scale untuk memperbesar atau memperkecil objek gambar dengan mengklik SC, Enter, pilih objeknya, Enter, lalu pilih base point-nya. Selanjutnya yaitu perintah trim untuk memotong objek gambar. Misalkan kita beri garis di sini. Dengan mengklik TR, Enter, lalu pilih objeknya, Enter, lalu pilih objek yang ingin dipotong. Selanjutnya yaitu fillet untuk mempertemukan dua garis untuk membentuk sudut. Bisa dengan mengklik F, Enter, lalu pilih radiusnya, Enter, misalkan 2, Enter, pilih objek pertama dan objek kedua. Selanjutnya yaitu chamfer untuk membuat garis miring pada sudut objek. Bisa dengan mengklik CHA, Enter, lalu pilih jaraknya dengan mengklik D, Enter, misalkan 2, Enter lagi, dan pilih objeknya. Lalu perintah selanjutnya yaitu array yang berfungsi untuk menggandakan objek dengan pola yang teratur. Bisa diklik di sini, lalu pilih objeknya, Enter, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Bisa diatur baris dan kolomnya dan jarak di antaranya berapa. Selain yang bentuk seperti ini, ada juga yang berbentuk path array dan polar array. Sekarang coba yang polar array. Klik array, lalu pilih objeknya, Enter, dan tentukan titik tengahnya. Bisa diatur juga untuk berapa objek yang akan ditempatkan. Perintah selanjutnya yang digunakan yaitu erase untuk menghapus objek gambar dengan mengklik E, Enter, lalu pilih objek yang ingin dihapus, Enter. Selanjutnya explode yang berfungsi untuk memecah objek yang menyatu. Contohnya di sini persegi panjang yang menyatu lalu akan kita pecah. Klik explode, lalu pilih objeknya, Enter. Maka dia menjadi bagian yang sendiri-sendiri. Perintah selanjutnya yaitu offset untuk menggandakan ukuran sesuai dengan yang diinginkan. Dengan mengklik O,
enter, lalu pilih berapa jaraknya, misalnya 2, enter, lalu pilih objeknya. Bisa keluar ataupun ke dalam. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada yang masih bingung dan ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan di grup WhatsApp masing-masing atau tulis komentar di bawah ini. Terima kasih.